Hai teman-teman, sempat kesel nggak sih sama temen kita yang dijelasin berkali-kali tapi nggak ngerti-ngerti juga? Atau kita pernah kesal banget ngelihat artis, politisi, konten kreator yang melakukan hal bodoh atau mengeluarkan statement yang sangat bodoh, sampai pada akhirnya kita pengen ngomong seperti ini. Goblok, bocah tolol, gak ada otak. Well, gue pernah. Dan gue bertanya-tanya, kenapa ya orang bodoh itu nggak sadar kalau misalkan mereka bodoh? Dan akhirnya gue memutuskan untuk mencari penjelasan ilmiahnya. Berikut penjelasannya. Jadi, ada psikolog bernama David Dunning dan Justin Kruger. Mereka melakukan penelitian yang didasari keresahan gue juga, yaitu kenapa orang goblok gak malu kalau misalkan mereka goblok. And then dia sampai pada kesimpulan bahwa adanya kemampuan yang sangat rendah untuk mengevaluasi diri sendiri dari cara berpikir kognitif. Cara berpikir kognitif itu apa ya? Yaitu loh, mulai dari pengetahuan, terus pemahaman, terus analisis, terus sintesis, terus akhirnya kita mencari antitesis. Ya karena rendahnya kemampuan untuk mengevaluasi diri sendiri, akhirnya mereka nggak sadar kalau misalkan mereka tuh goblok. Nggak cuma itu loh, tapi ternyata orang-orang di sekitarnya kita bisa jadi pendukung mereka untuk melakukan hal-hal yang sangat bodoh. Kok bisa ya? Padahal kan kita nggak ngapa-ngapain. Wait. Tunggu dulu. Yakin gak ngapa-ngapain? Pernah gak sih kita ngelihat seseorang melakukan hal yang bodoh terus kita ketawain, terus kita ngerasa itu adalah hal yang lucu? Atau kalian pernah lah ngelihat konten kreator goblok ini terus akhirnya fans-fansnya ngebelain dengan dalil kalian harusnya lihat video fullnya dulu, kalian harus lihat argumentasi fullnya dulu, kalian harus lihat klarifikasinya dulu. Atau statement yang paling bodoh dari fans-fansnya ini adalah, sebenarnya dia orangnya baik kok, manusia kan tempatnya salah. Well, yes, manusia adalah tempatnya salah. Oleh karena itu, manusia lain berhak untuk mengkritisi apa yang mereka keluarkan di mulut mereka atau perbuatan mereka yang mereka unggah di sosial media. Tapi, kalau misalkan ada yang mengkritisi, ada yang negor dan segala macam, langsung deh dikata-katain, cari panggung ya. Kamu pansos ya? Udah deh, kamu gak usah so bener, manusia tempatnya salah, jangan so suci kamu. Well, okay. Jadi kalau misalkan ada orang bodoh di dunia ini, kita gak boleh mengkritisi. Karena apa? Karena mereka manusia, mereka tuh tempatnya salah. Dengan artian lain, kalau misalkan ada kebodohan di dunia ini, atau semua orang di dunia ini akhirnya jadi bodoh, kita nggak boleh ya kenapa ngeluh? Kita kan nggak berani negor. Karena itu bukan urusan kita. Karena kita nggak boleh yang namanya mengkritisi. Kira-kira gini deh teman-teman. Kalau misalkan tadi kayak masih ribet. Misalkan gue masak rawon, terus gue kasih ke pacar gue. Terus ternyata pacar gue tuh bilang itu enak banget. Padahal sama sekali nggak enak. Sampai kapanpun gue gak akan tahu kalau misalkan gue tuh sebenarnya gak bisa masak. Karena pacar gue bilang itu enak. Karena pacar gue tuh mendukung kalau misalkan gue bisa masak. Akhirnya gue gak bisa mengevaluasi makanan gue tuh kayak gimana, masakan gue tuh kayak gimana. Akhirnya gue akan tetap melakukan apa yang gue lakukan, yaitu masak masakan yang rasanya hampir mirip sama muntah. Jadi wajar kalau misalkan orang-orang goblok. Jadi wajar kalau misalkan konten kreator atau goblok. Karena banyak fansnya. Jadi konten kreator, politisi, artis, atau siapapun di sekitar kita nggak akan pernah tahu kalau misalkan mereka itu bodoh, atau mereka nggak akan pernah mampu untuk mengevaluasi dirinya sendiri kalau nggak ada yang negor. Tapi kayaknya itu bukan my thing deh. Gue nggak mau hidup sebagai orang ignorant yang nggak mau negor orang kalau mereka melakukan hal yang salah. Karena apa? Akhirnya mengganggu hidup gue juga. Gue nggak mau hidup dipenuhi dengan kebodohan, guys. Semuanya balik lagi ke pilihan kalian. Kalau misalkan kalian ini pengennya ngasih support ke orang-orang bodoh ini, keep doing what you are doing. Kita dukung kakak. Tenang aja kak, kita kenal kok sama kakak.
ya terserah. Tapi mendukung kebodohan di Indonesia, di tempat gue tinggal, di tempat anak gue mungkin akan tinggal, kayaknya enggak sih. Jadi Dunning-Kruger effect ini akan tetap terus ada di tubuhnya, tetap akan ada di kepalanya ketika ada orang yang tidak mau berkata jujur atau menegur mereka. Akhirnya mereka akan tetap ada di otaknya mereka bahwa hal yang mereka lakukan itu benar. Dan seperti yang David Koning dan Justin Kruger bilang, orang dengan pengetahuan yang sangat rendah biasanya lebih percaya diri untuk menyuarakan pendapatnya karena lingkungannya mengizinkan. Jadi itu terserah kalian mau ngapain. Kalian mau tetap ignoran atau kalian sebenarnya pengen mengkritisi orang-orang di sekitar kalian mengkritisi artis, politisi atau siapapun, atau orang yang kalian anggap pintar pun harusnya kalian tetap berani mengkritisi. Karena sebenarnya manusia itu sama-sama makan nasi dan kalau berak keluarnya tai. Jadi kebodohan-kebodohan ini nggak usah diromantisasi dan nggak usah dibela. Karena mau klarifikasi kayak gimana pun, kalau goblok ya goblok aja. Ya, tapi kan itu pilihan. Hidup pilihan. Dan gue memilih yang paling tidak merugikan. Gue gak mau hidup dipenuhi dengan kebodohan, jadi gue akan mengkritisi apapun yang menurut gue salah. Misalkan lo gak setuju sama gue dan lo pengen mengkritisi gue harap kita ada di level yang sama. Argumentasi dengan argumentasi. Bukan pakai logical fallacy atau pakai payudara gue untuk menyerang argumentasi gue. Gue harap lo punya riset ilmiah atau jurnal yang cukup pintar yang bisa lo sodorin, jadi gue bisa belajar bareng. Karena gue pengen belajar bersama kalian, nggak cuman mengkritisi payudara gue atau kecantikan gue atau bilang gue munafik. Because we all